Tentunya Cardano Fund ke-12 ini lagi ngetren juga ya di ekosistem kita. Selain beberapa narasi yang tadi. Oke, terima kasih untuk Pak Yusuf ya untuk kesempatan pada sore hari ini. Saya dan kebetulan saya pada hari ini saya ditemani sama Kakak Randi juga, sama dari Cardano. Kami sebelumnya ini kelas yang waktu itu ya rasanya ya. Iya, betul. Ini yang Oh, startup. Jadi setelah mereka beres startup, mereka naik ke perusahaan teknologi. Jadi masih ada hubungannya, oke. supportnya. Saya juga mau menyapa Kak Randi ya. Kirain saya nggak ada ya. Soalnya saya pakai HP nih, jadi nggak kelihatan semua. Apa kabar Kak Randi? Sehat Kak? Ya. Oh, halo, Ya, speakernya lewat sini. time is yours ya. Mohon maaf. Silahkan. Lanjut. Oke, ya teman-teman, terima kasih untuk sore hari ini udah bisa hadir. Ternyata luar biasa ya banyak. Oke. Kita udah pernah ketemu sebelumnya teman-teman saya lupa di bulan Desember rasanya. Jadi saya sempat ketemu untuk jadi juri ya waktu itu ya untuk Startup Pitching Day rasanya untuk teman-teman yang jadi kami sudah pernah dengar beberapa proyek-proyek dari teman-teman semua yang di bidang digital ya. Jadi ada yang bikin apps, saya ingat tentang eh, diabetes ya. Screening diabetes, ada yang stunting, saya ingat, terus ada yang pengolahan sampah, terus ada yang mental health, rasanya ada beberapa ya. Saya ingat ada 10 kelompok, dan hari ini kita ketemu lagi. Kita mau jelasin ya sama teman-teman apa sih proyek yang sedang kita jalani dari kami dari tim Cardano komunitas Cardano Hub Indonesia ya. Saya izin share screen teman-teman. Oke, eh, share screen-nya belum terlihat ya. Saya mau share jalannya seperti ini. Oke, kita mulai aja. Jadi saya saat ini sebagai Cardano Ambassador Indonesia dan juga Project Manager untuk apa udah masih ini sih. Masih belum kok. Hmm? Tapi di aku udah sih. Jangan ada yang nanya ini aja. Sekarang udah. Nah, oke, ini udah lebih jelas ya. Oke. Kita mulai lagi ya. Jadi kami tuh dari komunitas Cardano Hub Indonesia. Jadi kami itu kami tuh termasuk pengurus komunitas untuk ngajarin tentang Cardano blockchain. Kalau misalnya mau teman-teman tahu, kalau misalnya Cardano ini adalah salah satu, mungkin pernah dengar ya Cardano ini adalah koin ya teman-teman. Jadi koin tapi kita koin kripto ya mungkin suka dengarnya di part yang itu. Tapi yang mau kita lebih mendalami itu adalah di teknologi blockchain ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya jelasin lagi di kita pada saat ini teknologi yang sedang kita gunakan itu namanya Web2 ya.
ada namanya Web2 dan ada Web3. Jadi Web2 itu apa? Web2 itu teknologi yang pada saat ini kita sedang gunakan, seperti Google, Facebook, terus semua interface yang kita gunakan saat ini itu namanya Web2. Apa perbedaannya Web2 dan Web3? Web2 adalah semua data kita itu sifatnya centralized, jadi terpusat pada entity yang entity yang sering kita gunakan, teman-teman. Jadi kayak misalnya kita pakai Google nih, data kita semua dari Google. Atau misalnya kita gunain Instagram, dia dari Instagram. Jadi centralized datanya tuh terpusat ada di situ. Ini kan ada potensi fraud ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi sering dengar ada kebocoran data dari entitas atau dari bank yang kita pernah dengar. Nah, itu yang terjadi di Web3 update ya. Jadi mereka membuat satu terobosan baru untuk mentransparansi semua kegiatan ya, dari bentuk teknologi, dari journey-nya tuh diubah kan, tapi data-data dari masing-masing usernya itu dipegang sendiri, teman-teman. Jadi kita yang pegang data sendiri dan kemungkinan kecil untuk bocor datanya karena kita pegang sendiri gitu. Contohnya kayak misalnya data perbankan itu dipegang sama banknya, tapi pada saat di kripto kita pegang sendiri. Jadi bentukannya gitu. Nah, sama untuk kecepatan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di web tuh mungkin untuk kita mengakses salah satu kegiatan perbankan, contohnya yang paling gampang itu pada saat kita mau transaksi ada jamnya. Jadi kayak mau clearing ke luar negeri nih, kita cuma bisa melakukan transaksi di jam 9 sampai jam 12 siang dengan rentang waktu maksimal 1 kali 24 jam dari hitungan jam kerjanya di hari kerja. Nah, kalau misalnya di dunia Web3 itu akses aliran data semuanya itu dihitungnya per second. Jadi per detik, per menit, dan kita nggak itu datanya cepat sekali, hitungannya detik. Nah, apa sih itu? Dan Cardano adalah salah satu dari teknologi blockchain-nya sendiri. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar Ethereum, ada Algorand, ada Solana, itu juga mereka punya spesifikasi dari teknologi blockchain yang berbeda gitu. Kami di sini dari Cardano, kita punya teknologi namanya kalau secara language itu namanya Bluetooth dan Haskell. Jadi keduanya ini punya tingkat keamanan yang cukup tinggi dan transaksinya juga cukup cepat. Nah, apa sih, relate nggak sih teman-teman sama kok kayaknya berat banget gitu ya? Nah, kita ada di sini untuk ngasih tahu ada satu peluang. Jadi Cardano Foundation yang buat si Cardano ini, mereka punya satu turunan. Turunannya itu turunan company namanya Output Input Global. Di mana si Output Input Global ini membuat satu program yang namanya Project Catalyst, teman-teman. Project Catalyst ini apa? Kita akan next. Jadi Project Catalyst itu adalah salah satu platform di mana kita bisa kolaborasi, teman-teman. Jadi kolaborasi untuk meningkatkan si ekosistemnya, ekosistem si Cardano. Ekosistemnya berupa apa? Jadi eh, fokusnya adalah untuk teman-teman mau menggunakan teknologinya Cardano. Di situ bisa kolaborasi juga tentang ini ada spesialnya teman-teman. Kalau misalnya, nah ini ada keunikan dari si baterai itu sendiri. Ini tuh mirip sama LPSE. LPSE itu tuh pengadaan pemerintah di negara kita di Indonesia. Itu kan kalau kita mau menang tender atau kita mau ngajuin tender itu kan akan di-approval oleh kementerian yang bersangkutan. Misalnya saya minta mau pengadaan Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan ya. Saya ingat teman-teman di sini banyak proyeknya tentang kesehatan. Kementerian Kesehatan. Nah, nanti itu kan approval ya dilakukan oleh kementerian. Nah, di situ kan ada potensi fraud ya pada saat SAC dari proposal mana sih yang akan di-approve untuk memenangkan tender tersebut. Nah, ini kalau di Web3 atau kita di Project Catalyst khususnya, itu keseluruhan informasi itu bisa diakses oleh siapapun, jadi open source, bisa dilakukan oleh siapapun, bisa diikuti oleh siapapun, dan nanti pada proses pemilihan
pemilihan proposal mana yang akan dapat funding, tidak dapat funding itu dilakukan oleh community. Jadi dari komunitas untuk komunitas gitu ya, kalau kita bisa sering dengar kata-kata seperti itu. Nah, di Proyek Katalis ini eh, saat ini tuh sudah masuk ke fund 12. Jadi pas kebetulan banget ini teman-teman hari ini itu fund 12-nya launching. Uh, Fund 12-nya launching udah ada totalnya tadi, nanti terupdate ya, ada berapa dana yang yang dikeluarkan oleh Cardano sendiri untuk untuk kegiatan fundingnya saat ini. Terus udah gitu, dari mana sih Cardano uangnya gitu ya teman-teman? Uangnya dari mana sih teman-teman? Si Cardano ini uang dari mana? Jadi gini, kalau misalnya di dalam ekosistem Web3 atau ekosistem kripto itu ada yang namanya tokenomic, teman-teman. Tokenomic ini apa? Tokenomic itu seperti fungsinya bank sentral di dalam satu negara. Jadi bank sentral ini punya satu otoritas untuk mengatur berapa uang yang harus dicetak, berapa uang yang harus dipinjamkan atau putaran uang di dalam satu negara itu diatur oleh bank sentral. Nah, kalau di Web3 kita sebut namanya tokenomic dan itu diatur oleh foundation-nya. Jadi dalam hal ini untuk Cardano diatur oleh Cardano Foundation. Nah, Cardano Foundation ini menyisihkan 5% dari total tokenomiknya untuk membiayai proposal-proposal yang difunding, teman-teman. Jadi di sini udah total fund request-nya itu udah 70 juta dolar. Jadi hitungannya kita conversion-nya pakai dolar, teman-teman. Jadi di sini udah totalnya 12 dan hari ini pas launching untuk yang fund 12. Jadi fundnya baru mulai di eh, hari ini, tapi kita baru mulai submissionnya nanti di tanggal 30. Terus ya, terus teman-teman bisa ngapain sih? Kan nggak ngerti teknologi kak gitu kan, bingung banget kan kalau misalnya kita harus IT base banget gitu. Dan itu ada berita bahagia. Berita bahagianya adalah saya dan Kak Randi kita bukan anak IT. Tapi kalau misalnya di ekosistem ini kita sebutnya ada anak tech dan non tech gitu. Jadi kita kan karena kita berdua base-nya adalah bisnis, kita kuliah di MBA, jadi bisnisnya lebih ke sama-sama Pak Yusuf ya. Kita jadi lebih ke entrepreneur atau manajerial untuk satu project gitu. Nah, kita bisa involve sebagai apa sih di dalam sini? Teman-teman bisa menjadi proposer, teman-teman. Jadi ada proposer, proposer ini adalah orang yang mengajukan proposal. Di fund 10 Maret, kami, saya, Karandi, dan ada beberapa teman-teman dari Cardano Hub Surabaya, kami membuat proposal untuk ngajarin tentang proyek Katalis ini dan secara online dan offline di Surabaya dan Jakarta. Jadi kami mengajukan proposal untuk mendanai kegiatan pengajaran kami gitu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang punya uh, ideation, karena saya tahu ada beberapa ya, ada 10 edition yang saya tahu gitu. Itu bisa connect untuk diajukan di sini gitu. Caranya gimana nanti jelasnya akan dibantu sama Karandi untuk dijelasin. Terus itu yang pertama ya, tadi ada proposal. Nah, buat temen yang kedua, community reviewer. Nah, community reviewernya apa? Community reviewernya adalah orang yang em, mereview. Jadi kalau misalnya dalam satu ekosistem, sebentar, kayaknya saya punya ini. Nah, ini ya, mungkin jelasnya begini. Jadi prosedur yang terjadi di Project Catalyst itu ada submission proposal, proposalnya habis itu direview oleh community, dan habis itu di voting. Setelah di voting baru nanti bisa projectnya bisa onboarding. Itu yang terjadi dalam dalam satu cycle-nya si Project Catalyst. Nah, teman-teman tuh bisa jadi apa sih? Di sini tadi yang saya sempat jelasin itu jadi proposal. Kalau punya ideation apa, itu bisa minta pendanaan ke Cardano Foundation, ke Project Catalyst untuk membuat si projectnya. Misal tadi ada project-project apa itu bisa nanti dikonekin ke sini, kita disubmit. Nah, setelah itu buat teman-teman yang, aduh kak aku kayaknya belum siap deh gitu ya, mau punya untuk ideation aku dijelasin gitu ya, dibuatin proposal, pengen tahu dulu caranya gimana. Kalau yang kami lakukan adalah kami nggak submit dulu.
nggak jadi proposer dulu awalnya. Kami menjadi namanya community reviewer. Kalau dulu namanya PA, kalau sekarang namanya community reviewer. Nah, community reviewer ini ngapain sih kerjaannya? Kerjaan kita itu adalah kita ngecek semua proposal yang masuk di fund tersebut. Kalau ini kan fund 12, kita akan cek proposalnya. Eh, ini ada 3 pertanyaan, yaitu tentang impact-nya, terus visibility dan value for money. Kita ngerjain 3 hal ini dengan ada beberapa ketentuan. Nanti kita bisa dapat reward. Rewardnya itu dalam di currency-nya kita gunain AIDA. AIDA ini mata uangnya Cardano. Nah, itu tuh ada level-level ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini masuk sekarang nih, mau coba jadi community reviewer, itu di level 0. Dia di level 0, 1, sama 2. Level 0 dan level 1 ini dia ngerjain di apa eh, level 0 ini dapat ngerjain 30 proposal minimum yang sudah dialokasikan, level satunya 80, dan nanti di level 2 300 proposal. Kerjanya level 2 adalah mereview kerjanya level 0 dan level 1. Terus dapat apa sih gitu kan? Selain kita dapat yang pertama, kita punya kerangka berpikir untuk lihat satu produk atau satu proposal, untuk belajar menilai dulu, cari tahu dulu, ini proposal bagus nggak sih? Make sense nggak sih secara impact, visibility-nya sama si value for money-nya atau mata uangnya. Ini make sense ya, dia minta misalnya 1 juta 100 ribu. Tapi dia cuman bikin TikTok doang misalnya. Make sense nggak sih? Nah, itu di situ kita kemampuan kita nih ya sebagai mahasiswa tuh di apa ya? Kita menggunakan kerangka berpikir yang kita dapatkan pada saat kita berkuliah. Nah, di situ kalau saya mau spill sedikit ya, untuk yang Fund 12 ini kami belum terupdate datanya, berapa pastinya untuk nominal reward-nya, tapi untuk di Fund sebelumnya itu dapat level 0 di 750 EDA. Itu kalau kita pakai rate kemarin EDA sempat 10.000 teman-teman, jadi sekitar 7.500.000. Nah, itu dikerjakannya berapa lama sih Kak? Itu dikerjakan selama 10 hari teman-teman. Jadi itu 10 hari ngerjain, kita bisa dapat dominasi gitu. Dengan ada beberapa ketentuan ya, jadi harus berapa ratus karakter, terus nanti ada apa-apanya. Terus yang di level kedua, level 1 itu dia dapat up to 4.000 EDA. Jadi hampir 40 jutaan ya. Kalau di konversi pada saat harga EDA-nya. Jadi kalau harga EDA kan dia masih sekarang ini udah fasenya buran loh, teman-teman. Jadi udah mulai naik harga-harga koin. Terus nanti di level 2 ada lagi namanya dia ngerjain 300 tapi kerjanya lebih agak lebih mudah, itu di 1.500 EDA. Nah, di sini ada satu visi misi kami gitu dari komunitas Hub Cardano Hub Indonesia adalah kami pengen teman-teman ini adik-adik gitu ya, kalau misalnya mereka mau coba atau kerjain ini, bisa lah punya tambahan uang saku untuk tambahin misalnya uang kuliah atau uang praktek atau misalnya untuk skill up diri ya. Kalau aku sarannya misalnya terus dapat, terus aku pengen les apa gitu kan, pengen nambah keahlian apa, bisa dari sini gitu kan. Ini salah satu media, salah satu cara cari uang ya kalau saya boleh bilang gitu, cara cari dana tambahan untuk meningkatkan skill loh gitu, kalau saran saya gitu. Terus nanti setelah periode voting, teman-teman bisa jadi apa? Bisa jadi voters namanya. Voters ini apa? Setelah proposalnya tadi disubmit, di-review, lalu di-voting, teman-teman. Di-voting ini sama teman-teman community juga. Gitu. Dan itu ada rewardnya juga, 1 sampai 3% dari total uang yang dia review. Dan then terakhir baru result, teman-teman. Nah, setelah result ini sebenarnya di fase sebelum project onboard ini ada satu lagi. Kerjaannya tadi namanya challenge team. Itu adalah buat nge-review. Bener nggak sih proposer ini, orang yang ngisi proposal tuh beneran ya namanya Fani gitu. Atau namanya Randi. Atau namanya Pak Yusuf gitu kan. Kita bisa lihat, kita dan pada saat ini kami dari Indonesia sendiri teman-teman. Jadi dari Indonesia tuh kami community reviewer untuk level 0-nya masih banyak. Level satunya sedikit teman-teman. Kebetulan ini ada Kakak Randi. Kakak Randi adalah salah satu dari
4 moderator yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi di Indonesia ini masih sedikit banget yang ada di level 2. Yang ikut review ini sedikit, masih belum terlalu banyak. Dan ada satunya ada di Berlin, salah satu Cardano Ambassador juga, dia level 2 gitu kan. Terus kalau ini ada POLV namanya Proof of Life Verifier. Kebetulan untuk di Fund 11 kemarin itu saya sendiri dari Indonesia yang jadi yang dapat tugas ini gitu. Itu salah satunya teman-teman. Nah, kami nah ini tadi sempat saya jelasin tentang kredit proposal. Jadi ini salah satunya yang kami lakukan adalah Cardano Hub Surabaya dan Workshop Jakarta. Nanti saya share Ini masuk apa? Nah, si Henry nelfon. itu dia punya. Nah, ini teman-teman yang tadi tentang community reviewer dari Project Catalyst. Nah, selanjutnya ini saya mau kasih tahu dulu kalau di fund yang baru selanjutnya itu tadi saya kasih selayang pandang. Jadi dari gambaran besarnya, dari apa sih yang dilakukan kami, kakak-kakak ini ngapain sih gitu. Jadi kami adalah edukator, jadi kami mengajarkan beberapa teman-teman untuk untuk masuk dalam ekosistem Cardano menjadi ya itu tadi yang proposal dan community reviewers. Jadi kalau misalnya eh, nah, sampai sini nih, ada yang mau bertanya dulu nggak? Belum kita lanjut dari tambahin. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Ya mau masih malu aja. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, teman-teman bisa chat aja atau misalnya boleh raise hand kapanpun. Oke, Novel mau nanya. Celiung rapi kok. Ya, teman-teman nanti boleh langsung raise hand atau kalau misalnya nggak berani raise, masih malu-malu, boleh nanti tulis di kolom chat. Nanti akan kita jawab ya. Oke, ini next. Oke. Selanjutnya kan Kak Randi mau tambahin materinya, serahkan kepada Kak Randi ya. Tiba-tiba lihat di sisi dikit ternyata Halo teman-teman, apa kabarnya? Buat yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Randi. Saya seorang community moderator dari platform Cardano IDSCAL. Jadi buat teman-teman yang dari tadi udah dengerin ya penjelasan dari Kak Fani, sebenarnya tujuan kita agak ya cukup jelas ya sebenarnya. Maksudnya kita tuh mengadakan event ini dalam waktu yang terlalu mendesak ya, karena memang hari ini tuh ada pembukaan fund ya, fund ke-12. Sekarang lagi live, tadi teman-teman bisa lihat dari YouTube ya yang ada di chat box-nya. Kalau sekarang lagi dimulai sebuah sesi working group di Barcelona. Nah, kalian udah tahu belum sebetulnya kalian di sini ingin belajar apa dan nantinya akan menjadi apa sih gitu kan?
sambil proses pembelajaran kalian di universitas sampai selesai dan nanti kalian sudah mulai berkarir kan, tentunya akan menemukan banyak atau perkara yang bisa diselesaikan mulai dari cakupan lingkungan sekitar sampai yang lebih jauhnya melibatkan sebuah perusahaan-perusahaan yang besar ya. Nah, oleh karena itu saya pengen coba menjelaskan ya. Jadi perlahan-lahan aja. Ini memang sangat banyak ya materinya, tapi kita coba bedah satu-satu ya. Kalau misalkan kalian belum belum terlalu fasih gitu dengan bahasa dari ekosistemnya blockchain, kalian bisa tanya aja nanti dari chatbox ini satu persatu sambil jalan penjelasan ini. Kita sih sangat mengharapkan adanya respon dari teman-teman ya, biar nanti kalian bisa benar-benar mengerjakan dan hasilnya pun kalian akan terima masing-masing ya. Sesuai dengan konsep dari blockchain itu kan tidak adanya third party ya. Otomatis meniadakan third party ini ada advantage dan juga ada gaps-nya. Karena kalian teman-teman memang dari jurusan yang sesuai ya, yang ekuivalen dengan bisnis dan juga entrepreneur, tentunya bisa mengerti dengan lebih mudah mengenai proyek Katalis ini. Bentar. Dapetin dulu WhatsApp-nya. Nggak usah. Nah, ini kita mulai ada slide-nya, diskusi mengenai proyek Katalis ya. Nah, proyek Katalis adalah suatu wadah ya, suatu program yang berjalan, yang dibarengi oleh keberadaan dari Cardano Foundation, dan kita represent sebagai di sini topiknya dalam Cardano Women Indonesia, salah satu proposal yang mendapatkan pendanaan. Nah, selain Fani sudah menjadi Cardano Ambassador, tentunya kita juga pengen teman-teman suatu saat nanti akan menjadi Cardano Ambassador juga. Kerjanya apa sih? Tergantung dari passion teman-teman lagi. Ada yang jadi content creator, ada yang jadi meetup organizer, ada yang senang jadi moderator di platform sosial media gitu ya. And then yang terakhir ada juga ambassador di bidang translator. Jadi semua dokumen-dokumen yang ada di Cardano itu ditranslate, nanti dituangkan dalam bentuk yang kreatif gitu kan. Nah, semuanya itu untuk jalurnya Cardano Ambassador akan ada salary dalam dolar. Dan itu juga ada jenjang karirnya. Sederhananya sih disebutnya dengan level ya, tapi ini sekali lagi bukan sistem Ponzi ataupun piramid yang seperti apapun. Kita memang murni mengajarkan bagaimana teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam membuat proposal dan menilai proposal. Nah, yang kita pikir menilai proposal itu adalah satu-satunya cara yang paling cepat nih buat teman-teman onboard ke ekosistem Cardano tanpa harus mengerti sisi teknologi yang terlalu ekstrim, gitu kan ya. Kalau sebuah blockchain ini tidak ada manfaat atau manfaatnya hanya timpang untuk orang-orang kaya dan tidak untuk orang-orang yang belum bekerja gitu kan, untuk apa juga ya. Ditambah lagi kalau memang ternyata blockchain ini tidak ada manfaatnya untuk orang-orang yang belum paham mengenai teknologi yang ekstrim ya. Sebetulnya Cardano ini sebuah financial operating system ya, di mana ini akan memudahkan banyak pekerjaan dan juga menjaga keamanan data dari perusahaan. Use case-nya sudah banyak, teman-teman bisa lihat nanti ya. Untuk lebih lanjutnya bisa cari di
di website juga banyak pastinya. Tapi kalau nggak mau tersesat bisa buka Cardano Forum ya. Nanti Fani bantu drop linknya di situ untuk Cardano Forum. Terus kenapa sih Cardano kok kayaknya beda sendiri kayak koin-koin lain, terus kayak koin micin ya, teman-teman mungkin pernah dengar ya koin meme gitu kan, koin kayak Doge, Shiba Inu pernah dengar ya tentunya. Terus ada juga yang koin punya orang Indo yang berujung dengan scam gitu kan ya, banyak ya use case-nya, dan itu jadi pembelajaran di mana sebetulnya, nah yang tadi saya sebutkan tadi, ada advantage dan juga gaps-nya gitu kan. Kenapa berbeda itu karena sebetulnya satu ya, daripada orang harus membuat sebuah aplikasi dan kita harus menamai people menjadi user, itu membuat bias yang baru ya. Jadi ada beberapa riset terbarukan di mana penggunaan kata user atau kita mentioning user untuk target market kita, itu sekarang sudah mulai bergeser kembali kepada people ya. Kalau user kan kayak multi user, terus ada user experience, user friendly gitu kan, dibuat sedemikian rupa supaya lebih mudah ya kita menyebutnya dalam studi kasus, karya ilmiah ataupun tesis, disertasi. Tapi tergantung ya. Kalau ternyata ini memang mengenai karya ilmiahnya mengenai aplikasi, produk, kategori gitu kan, tentunya lebih memudahkan dengan sebutan user. Nah, kembali lagi, kita next dulu slide-nya. Ada pertanyaan? Kalau ada, santai aja. Kalian sambil ngopi nggak apa-apa, yang penting sambil nyatet. Atau dengan bantuan AI kan sekarang ada ya, semua langsung kecatat tuh hasil meetingnya, and then hasil summary-nya malah ya. Terus ada tiga update yang kita akan bawakan ya hari ini. Udah kelihatan ya teman-teman. Yang pertama itu memahami peran community reviewer. Yang tadi udah dikasih tahu singkatnya seperti apa ya. Lalu mengerti ideation pada Project Catalyst. Intinya sih sebetulnya melihat bagaimana sebuah ide berangkatnya dari sebuah konsep pemikiran, kita bikin ide sampai dituangkan dalam tulisan melalui critical thinking kalian. Terus lanjut dengan integrasi dari resource yang ada secara internal ataupun eksternal ya. Ini kan sebuah konsep yang kemarin teman-teman di Tasik kan di startup itu ya, kelas entrepreneur ya, pitching day itu kan kalian submit tuh dengan tulisannya bagus-bagus, idenya juga luar biasa sih. Mungkin ada beberapa dilematis ya dari beberapa ide itu, karena yang kita lihat adanya kemiripan mungkin dengan kompetitor, atau karena memang belum riset secara mendalam gitu kan, atau lebih luas lagi cakupannya. Nah itu kan benar-benar perlu dipikirkan lagi, didiskusikan lagi dengan teman-teman. Sebetulnya solusi yang kalian kasih itu ingin solving di lingkungan yang seperti apa gitu kan, ingin dikerjakan atau dijadikan di kota mana gitu kan ya. Lalu yang kedua ini ada menginformasikan kuesioner pada diri. Ini tuh sebetulnya teman-teman bisa pakai alat bantu ya nanti. Kayak kalau kalian search di website nanti kalian bisa cari yang namanya bisnis kuesioner ya. Itu sangat membantu ya. Jadi kayak lebih ke mind mappingnya dan bisnis canvasnya. Yang terakhir memanfaatkan community power gitu kan. Setelah kalian menjadi seorang community reviewer, kalian belajar mengajukan proposal, lalu di situ kalian juga punya kesempatan untuk melakukan voting ya. Voting ini kalian tidak mengeluarkan uang, tapi berapapun yang ada dalam wallet kalian, wallet Cardano kalian, nanti bisa di screenshot and diintegrasikan dengan domainnya dari Cardano. Di situ kalian bisa voting gitu kan, voting untuk proposal mana yang sekiranya memang
bermanfaat, berguna, dan kalian setuju dengan proposal itu. Nah, visi ke depannya sebetulnya dengan banyaknya teman-teman yang mengajukan proposal dan kita support juga gitu kan. Indonesia jadi negara yang punya apa ya, satu semangat yang sama gitu dengan karya anak bangsa, dan teman-teman juga bisa benar-benar saling support tuh ya teman-teman Indo gitu kan ya. Sebelum kita support aplikasi-aplikasi dari luar negeri, dan di sini kita benar-benar bisa mengakar gitu kan, di mana teman-teman yang memang berprestasi dan juga punya minat yang tinggi gitu ya terhadap penulisan, menulis sebuah proposal sampai mendapatkan pendanaan menjadi seorang project manager gitu kan. Tentunya ini adalah satu-satunya platform yang memang terbaik ya untuk saat ini di blockchain ekosistem ya. Nah, dari sini kalian harus lihat nih, sebetulnya funding itu kan pendanaan, apa bedanya dengan grants dan juga scholarship gitu kan. Ada beberapa alur yang nantinya harus kalian perhatikan. Kalau ini kalian nggak notice, nanti penulisan proposal ini nantinya akan kurang jelas ya. Jadi kurang tepat sasaran gitu kan. Dan yang terakhir, update yang ketiga, menjadi dampak untuk lingkungan sekitar ya, yang tadi ya. Kalau kita udah tahu skopnya di mana, planningnya di mana, kita udah tahu batasan masalahnya sampai mana, itu akan sangat memudahkan, seperti istilahnya seperti 50% dari project yang kalian sedang kerjakan itu eh, bersih gitu, kelihatan lebih jelas. Next. Nah, community reviewer itu kan artinya kan peninjau komunitas ya, peninjau dari komunitas gitu kan. Nah, tugasnya apa sih? Menilai proposal ya. Menilai proposal itu nanti akan dibantu dalam platform Cardano Idea Scale pada saat semua proposal sudah masuk dari seluruh dunia dan nanti ditutup submissionnya pada tanggal 13 Mei, 13 hari ya, berarti 13 hari lebih mulai dari hari ini. Nah, teman-teman bisa mulai menilai proposal itu. Gimana caranya? Tentu harus daftar, seperti kebanyakan platform lainnya, kalian daftar dulu, kalian masukkan juga itu biodata kalian, plus yang baru dalam hal ini adalah kalian harus integrasikan uh, rekening kalian, wallet ya, wallet yang nanti teman-teman bisa buat, nanti kita bantu. Wallet ini cukup wallet kosong aja, nggak perlu diisiin apa-apa. Wallet ini punya kalian masing-masing, dan setelah kalian masukin istilahnya wallet address atau rekening ini ke Cardano Idea Scale tadi, kalian bisa pilih beberapa preferensi, seperti misalkan kalian hanya ingin menilai proposal yang nggak ada teknisnya gitu, karena kalian bukan orang teknis gitu kan. Itu bisa kalian tinggal tambahkan role di bawahnya. Kalian sebagai apa sih, pernah jadi marketing nggak gitu kan, pernah jadi community manager nggak, pernah jadi mahasiswa nggak, pernah jadi seorang dosen nggak gitu, atau pernah mengajarkan sesuatu kepada orang lain nggak gitu. Nah, dari biografi yang kalian isi itu, biodata kalian isi itu, ada algoritmanya yang nanti kalian akan menemukan alokasi proposal dari Idea Scale itu yang bisa kalian nilai gitu kan. Hanya dialokasikan 30 proposal, dan itu sebaiknya kalian kerjakan semua dalam waktu yang diberikan. Biasanya hanya 10 hari dikasihnya. Estimasi pengerjaannya biasa itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Coba ya saya share screen sebentar. Atau ya.
Oke. Hah? Sebentar. Salah. Hmm. Biar teman-teman bisa lihat juga, saya share dokumennya ya. Di chat box bisa dilihat. Sebuah contoh dari community reviewer. Udah ada yang bisa akses? Seharusnya bisa. Ups. Kelihatan ya? Sebetulnya ini sebuah ringkasan ya. Jadi hasil kerja saya yang sebelumnya. Jadi setiap spasi yang ada di sini, spasi ke sini ini sebuah penanda bahwa hasil assessment-nya, hasil penilaiannya seperti ini gitu kan. Yang pertama ada impact. Impact itu apa sih? Dampak ya. Dampak dari proposal yang saya baca itu seperti apa. Nah, dengan penilaian yang seperti ini, kalian sudah bisa mendapatkan reward. Sebetulnya isinya apa sih? Ada yang saya bold ya, beberapa ada yang di bold. Terus kita nanti bahas satu-satu ya, gimana caranya saya sebuah impact dari proposal. Gimana caranya kita tahu sebuah dampak itu komponennya apa aja, visibility itu komponennya apa aja. Yang terakhir value for money. Ini ada value for money ini ada istilahnya nggak semuanya bersandar sama uang ya. Tentunya ada value yang bisa disebutkan juga seperti non-financial impact-nya juga. Dan ini terusnya ke bawah ada contohnya sama. Kadang ada yang saya garis bawahi, ada yang di bold juga gitu. Karena pada akhirnya ada yang menilai hasil tulisan ini kan. Nah, agar lebih jelas main pointnya di mana, conclusionnya di mana, kayak gitu ya. Ini buat referensi kalian nggak apa-apa. Saya cuma share ini ke kalian aja ya, ke anak-anak UPI Tasik. Jadi saling share aja nggak apa-apa, nanti buat jadi pembahasan juga bisa, tapi tentunya harus tahu dulu kan proposalnya lihat di mana sih gitu. Karena nge-share kayak gini tapi nggak ada proposalnya. Nah, untuk Cardano.IDScale-nya sendiri sekarang lagi persiapan ya, karena udah mau dibuka fund ke-12-nya. Jadi saya coba buka dari donation, wait. Nanti akan kita kasih tahu kalau Cardano.IDScale-nya udah bisa dibuka. Buat sekarang memang lagi maintenance ya, persiapan beberapa konten yang baru, eligibility, persyaratan penulisan yang baru untuk proposal atau pengaju proposal. Tapi teman-teman bisa lihat dari file yang doc tadi, cukup banyak kerjaannya, tapi hasilnya sangat memuaskan buat teman-teman, bahwa semua yang kalian pikirkan itu dihargai gitu kan. Istilahnya selain dapat nilai dan kita juga bisa menilai teman-teman yang mengajukan proposal, kita juga tahu tolak ukur masing-masing, karena terakhir kita akan dikasih yang namanya hasilnya kayak rapotnya gitu ya, disebutnya agregat file kalau di sini. Rapotnya kalian sudah melakukan assessment berapa proposal dan yang lolos berapa proposal, dan yang kedetek pakai AI berapa proposal. Kalau kedetek menggunakan AI tentu nggak dapat nilai gitu kan. Jadi kita punya sebuah sistem untuk mendetek AI
walaupun itu sudah dicuci berulang kali ya di AI 1, pindah ke yang lain, pindah lagi ke yang lain, itu pasti kena. Nah, untuk yang masih 50-50 nggak kena dalam sistem, itu dilempar ke community reviewer level 2. Jadi sama aja sih. Biasanya udah ada yang kedetek 50% pun sama community reviewer level 2 dimatiin gitu ya. Nggak dapat reward gitu. Jadi AI itu kita gunakan kalau mau membuat proposal, tapi kita nggak pernah pakai bahasa AI untuk submit proposalnya. Kita hanya menanyakan the right question sama AI agar asumsi kita tuh terjawab, tapi itu hanya sebuah thinking aja, nggak jadi critical thinking buat kita kan. Kalau semuanya pakai AI kan bahayanya everyone is on the same page gitu, pada halaman yang sama gitu kan. Tapi nggak ada kreativitas di luar itu gitu. Nah, yang membedakan kan di sini tentunya human ya, walaupun pada ujungnya akan ada human error juga. Nah, tetap kita sangat mengharapkan teman-teman nanti untuk partisipasi, melakukan review. Kita nggak dapat apa-apa sama sekali, tapi kalian yang langsung dapat dari hasil menilai 30 proposal, dan kalian dapat sekitar 750 EIDA. Konversinya gimana? Ngikutin price market ya. Kalau kalian pernah lihat grafik saham, ya mirip kayak gitu ya. Tapi kita nggak akan bahas mengenai trading di sini. Konversinya sekarang dikali 7.801 EIDA. Satu EIDA ini mata uang Cardano ya. Sebelumnya sempat ke 10.000, targetnya sekarang masih di $1, belum tembus, tapi pernah ada di $3. And then kita udah tahu harga bottomnya juga di 6.600. Jadi setiap pengaju proposal udah siap-siap minta konversinya di rate berapa. Dan untuk reviewer, nggak usah khawatir, biasanya setiap kali reward dibagikan, itu harga di marketnya naik gitu. Jadi kayak ngasih gitu ya. Kayak dikasih dulu buat teman-teman nikmati, ada capital gain-nya. Nah, kita harapkan dengan adanya reward sebesar itu, untuk level 0 dulu ya kita bahasnya. Level 0 ini, teman-teman bisa kebantu banget ya, mulai bisa bantu orang tua, bisa bayar kuliah sendiri, bisa mungkin lakukan pembelian aset tertentu gitu kan yang berguna buat kalian gitu. Kita terusin ya slide-nya. Sambil menunggu, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau sempetin waktu sore hari buat ngedengerin kita dan bisa ikut benar-benar berpartisipasi, meluangkan karya ilmiah kalian nantinya, cara berpikirnya, konsep berpikirnya, dan mendapatkan reward untuk diri kalian masing-masing. Sudah jelas layarnya? Sudah, Pak. Thank you. Nah, ini udah ya. Yang tadi ya, kita lanjut. Ini community reviewer, peninjau atau pengulas proposal. Nah, ini rangkumannya. Kita ada targetnya impact, visibility, dan value for money. Dampak, kelayakan, dan nilai uangnya. Selain kita sudah membuat narasi jawaban terhadap sebuah proposal seperti contoh yang tadi yang saya bagikan, nah kita juga harus kasih yang namanya scoring rubrik ya, rubrik score. Ada 5 bintang yang bisa kalian isi. Parameternya adalah skor 1 itu kalau ternyata proposal ini isinya nggak sesuai gitu, atau nggak nyambung malah sama dengan eligibility atau persyaratan yang dikeluarin oleh Project Catalyst. Kalau skornya 2 atau 3, berarti sebagian dari proposal ini masuk akal dan rasional ya, rasional,
terus benar-benar ada value-nya, ada bobotnya. Skor 4 juga demikian, berarti 3/4-nya. Dan yang kelima itu perfect score buat proposal gitu kan. Perfect score semuanya acceptable, semuanya bisa divalidasi, linknya sangat mendukung proposal itu. Lalu ada juga semua input, output, activity, cost, budgeting, outcome yang intended-nya, terus ada key metric-nya, ada result-nya, semuanya rasional gitu. Benar-benar bisa dikerjakan, sebuah proposal itu layak menjadi sebuah project gitu kan setelah mendapatkan pendanaan, atau proposal akan berhenti dan kita bisa bilang bahwa proposal ini belum bisa menjadi sebuah project gitu kan. Next. Ya, ini sebuah pengingat ya, kalau kalian harus sudah memiliki akun IdeaScale, lalu kalian bisa download aplikasi nanti di Android bisa, iOS bisa. Kita saraninnya Yoroi ya, nama walletnya Yoroi. Kenapa? Karena begitu reward masuk ke situ, aplikasi Yoroi ini nggak integrasi dengan marketplace yang lainnya gitu. Maksudnya wallet ya wallet aja gitu kan. Dompet taruh di saku belakang ya saku belakang aja gitu ya. Cewek kan taruh di tas aja gitu. Nggak dekat dengan apa ya, pengeluaran gitu kan. Kita jajan gitu nggak langsung dikeluarin kan. Kita lihat dulu aja. Kalau untuk Vespa dan Eternal ini kita bisa langsung beli segala macam ya. Apapun itu. Saya nggak akan promosiin ya. Itu yang tadi mengisi biografi ya, biodata, sorry, di akun IdeaScale sesuai preferensi latar belakang masing-masing. Saya sarankan ini ya harus dicatat satu lagi, pilih kategori open untuk menilai proposalnya. Kategori open. Open itu kategori yang di luar kategori produk, solution, konsep, developer ecosystem. Dan ini open tuh yang nggak masuk ke semua kategori yang lain, ini masuknya ke open biasanya. Kayak ngebangun community hub, kayak ngebangun apa ya, platform belajar, kayak ngebangun belum sampai ke aplikasi gitu ya. Produk bukan, solusi yang bisa dibagiin juga bukan gitu, tapi terbatas dalam ruang lingkup yang non teknis. Nah, ini ada beberapa pendapat ya, kalau kita menilai itu kan sebetulnya ada apa ya, pembelajaran lebih lanjut ya, namanya RFP ya, requested for proposal kan, assessment itu. Ini sebagai bantuan aja untuk konsep kalian pada saat nanti melihat kapabilitas teknisnya itu bobotnya 25%, kapasitas dari timnya juga 40%, keamanan data ini 10%. Tapi perlu diingat, kalau misalkan kalian pilihnya kategori open, tentunya semua project semua proposal yang ada dalam kategori itu open source. Dalam artian, semua orang boleh akses dokumennya, semua orang bisa minta akses dokumennya, karena ini berguna buat ekosistem gitu kan. Beda lagi kalau kalian bikin sebuah aplikasi yang memang sudah menggunakan Cardano blockchain teknologinya ini dengan bahasa pemrograman tertentu, dengan smart contract tertentu yang baru, itu nggak open source ya, karena nanti malah direplika sama orang. Tapi itu sebutannya biasanya permissive open source license ya. Terus kita bisa lihat juga kebijakan keuangan. Ini kan mengenai budget and cost ya. Karena cost ini nanti harus represent value for money-nya gitu kan. Lalu apakah sebuah proposal ini punya keberlanjutan? Yang dimaksud di sini adalah sustainable. Nah, kalau kalian perhatikan dalam project Catalyst Cardano IDEAS kali ini, di platform itu nanti banyak proposal yang sebetulnya nggak mencantumkan Sustainable Development Goal Report dari United Nations, PBB ya. Itu jadi tolak ukur global.
SDG report ini seperti apa ya? Nilai-nilainya itu seperti yang promote inclusivity, terus no poverty gitu kan, reduce gas emission, and then apa lagi ya, quality education gitu kan. Nah, kalau proposal itu nggak mencantumkan SDG value yang sesuai dengan konten mereka, tentunya itu lagi minta keberlanjutan untuk internal mereka. Itu juga nggak masalah sebenarnya. Gimana pertimbangan para voter juga dikembalikan ya. Tapi tetap yang kita saranin sih selalu mengusung challenge-challenge yang ada di Indonesia ya. Seperti no poverty atau quality education. Ada juga yang kita misalkan memerangi decent work-nya tuh harus kita naikin lagi gitu kan, supaya penghasilan kita tuh bisa mengejar kualitas yang ada di luar negeri gitu kan, berapa dolar per jam itu biar kita bisa naikin semuanya gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan kan memang selalu ada dampaknya malah ya, walaupun indirectly ya. Makanya nanti kita share juga gimana caranya untuk cantumkan SDG report itu seperti apa sih, ada websitenya juga langsung dari IDS kali ini yang sudah integrasi kolaborasi dengan United Nations. Next. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Mungkin ada yang memang, oh saya punya interestnya dengan persatuan bangsa-bangsa nih, value-nya sebetulnya apa sih dampaknya gitu kan ke startup kayak kita, kayaknya kejauhan banget nggak sih gitu. Atau ya kita bisnis aja gitu kan, tapi kan jangan sampai ngerugiin orang ya. Ini kita lanjut dulu. Prosedur pengisian bintang ini yang tadi ya. Jadi contoh kolom itu nanti ini sih dari parameter ya, katalis parameter. Impact tuh nomor satunya very poor, 23-nya medium, dan 45-nya ini impact-nya high gitu kan. Next. Apa? Oke. Ini hipotesis dalam pembelajaran ya. Jadi kerangka berpikir yang saya sampaikan sejauh ini adalah contoh aja yang udah dibuktikan ya, bahwa dari pengalaman ini bisa menghasilkan dan kita juga bisa hidup dari sini. Jujur, kita juga berdua benar-benar full time di Project Katalis dan kita juga bisa survive berdua sampai sekarang, saya dan Fani ya. Maka dari itu kita benar-benar pengen ngasih tahu pain point-nya tuh harus mulai dari mana sih gitu kan buat teman-teman. Dengan teman-teman bisa dapat reward, kita juga udah seneng. Benar-benar bisa bantu banyak orang. Kita harus mulai ngerti nih ideation tuh tahapannya seperti apa, dan nanti mungkin bisa dibantu ya pada saat kalian kembali belajar lagi sama Pak Yusuf, bisa ditanyain lagi kalau konsep dari pandangan universitas itu seperti apa, yang baiknya gimana. Oke. Untuk eligibility requirements ini nanti kita infoin lagi karena pasti ini ada perubahan dengan pembukaan Fund 12 ini. Jadi kita next dulu ya. Ya, ini yang ideation project Katalis. Teman-teman kalau lihat di gambar yang ada di screen kalian masing-masing, sebetulnya itu tahapan yang konvensional ya. Ada industry and market needs, terus ideation and solution searching gitu kan. Ini design thinkingnya seperti apa gitu kan. Lalu ada prototyping gitu kan. Market validation, technical, consultation and assessment. Nah, framework apa yang dibutuhkan di situ gitu kan. Agility framework atau gimana kan. Lalu masuk ke project proposal and grant writings, ada pembedanya grant dan funding gitu kan. Nah, maksudnya tuh alur pembuatan proposal untuk meminta pendanaan yang ada di luar tuh yang udah ada di website yang kalian bisa temukan dimanapun ya source-nya, itu bisa dipakai.
Tapi kembali lagi kita masuk ke tata cara penulisan di Cardano Idea Scale gitu kan. Dan kalian sudah aware dengan komponen-komponen yang ada, elemen-elemen yang ada di sebuah proposal, kita bisa benar-benar mengerti gitu. Ini orang proposal ini, maksudnya proposal ini tuh sebetulnya membahas apa aja sih di bagian impact sectionnya, di section impact-nya tuh apa aja gitu kan. Apakah dia tiba-tiba ngebahas output-nya, apakah dia tiba-tiba ngebahas outcome-nya gitu kan, atau misalkan dia cuma bahas mengenai risk management-nya, loh kenapa impact-nya dia masukin ke risk management ini ada dalam impact section gitu kan, pasti ada reason tertentu gitu, yang nggak semuanya tuh baku penulisannya dari atas ke bawah, nggak gitu. Cuman dengan kita bisa menghargai tulisan orang di sini, appreciate tulisan mereka, ideation pertama mereka, problem statement apa yang mereka jelaskan di situ, akan sangat mudah menemukan komponen yang ada. Inputnya, inputnya tuh ternyata kalau di proposal ini ternyata orang-orang loh gitu kan, tim mereka sendiri loh. Gitu. Kalau di proposal yang produk ini ternyata inputnya bahan baku, tapi bahan bakunya mereka masih ngambil dari orang lain gitu. Oke, mungkin kita nanti bisa lihat lagi kelayakan bisnisnya dari sisi finansialnya gitu kan, budgeting mereka seperti apa sih, apakah memang budgetingnya ini transparan untuk internal saja, atau mungkin pembagian rewardnya nanti dalam proposal ini semuanya bisa diambil di depan gitu kan, atau mereka mengerjakan sesuai dengan output yang ditujukan dalam proposal gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Sambil di next slide-nya. Kalau ada yang nggak ngerti atau terlalu cepat, bisa raise hand aja. Iya, ini ada gambar lagi. Ini gambarnya sebetulnya saya juga ambil dari website. Tujuannya satu, buat kalian ngerti apa sih ideation itu tuh komponennya bisa dari mana aja sih, bisa dikerucutin sampai sejauh apa, itu tergantung kebutuhan dari kalian ya. Jadi pada saat kalian melihat ideation ini, ternyata kita harus analisa dulu ide yang ada, terus business value seperti apa, demand yang ada dari ide ideation ini seperti apa, skill independensinya sejauh apa yang diperlukan untuk mencerna ide dari sebuah proposal itu. Nah, kita tuh istilahnya benar-benar bisa apa ya, bisa ngerti lah ya semua perusahaan dari atas ke bawah ini nantinya. Business plan, implementation, ini kita bisa lihat nanti next dulu ya, visibility, roles, budgeting, value for money, ini lepas kayak slide-nya. Yang impact yang pertama, nah jadi reason-nya itu adalah kenapa si Project Catalyst ini menulis impact section-nya itu di bagian atas, ke bawahnya tuh visibility, paling bawahnya value for money ya, yang tadi kan seperti contoh yang udah saya kasih, itu kan impact dulu, visibility, baru value for money. Padahal kalau teman-teman notice, aware gitu kan, saya mau coba jualan kopi deh gitu kan, berapa ya kira-kira budgetnya, nanti siapa ya yang jualannya, lalu kayaknya jualan di mana ya gitu kan. Sebetulnya kan itu logik kan, dari depan tuh kan kita nanya dulu gitu, ini budgetnya berapa ya kira-kira buka tempat kayak gini gitu kan, toko kayak gini. Nah, jadi sebetulnya ini pemikirannya mundur gitu, nggak yang pemikirannya itu kan, kalau ini kan impact, visibility, value for money, sedangkan yang ini mulai dari cost, input, terus masuk ke activities, outputnya nanti apa, terus outcome-nya seperti apa yang diinginkan, dan yang terakhir jadilah impact ya kan, dampaknya gitu kan, kalian bisa lihat gitu kan. Kalau pertama kan kalian cuma mikirin cost-nya berapa gitu, budget yang dibutuhkan berapa, itu kan belum jadi impact ya. Nah, jadi di breakdown gitu kan, beda gitu. Tata cara pemikiran kita tuh terbalik gitu dengan apa yang ditanyakan. Agar apa? Pada saat kita menilai impact section, kita tuh udah tahu gitu sebetulnya
value-value apa yang ditawarkan oleh proposal ini gitu. Nah, secara definitif input output, hasil dampak dan rantai hasil serta teori perubahan ini kalian bisa cari masing-masing, nggak ada satupun yang baku karena teori itu kan berdasarkan pendapat para ahli ya, ekspertis para ahli dan juga sudah melalui uji coba juga ya dan terbukti hasilnya gitu. Definitifnya nanti teman-teman bisa get back sama pengajaran yang ada dalam universitas, nggak masalah. Next. Tapi teman-teman harus bisa lihat ya highlightnya itu di mana gitu kan. Apakah impact section ini benar-benar ngebahas mengenai inputnya aja gitu kan, atau ternyata dia ngebahas mengenai outcome-nya, dia punya ekspektasi resultnya seperti apa gitu kan, atau tiba-tiba dia impact-nya ngasih tahu mengenai financial impact gitu, ya nggak masalah, asalkan penulisan di bawahnya itu make sense gitu, budgetingnya make sense, memang dia mau ngasih lihat adanya grow ekonominya, grow keadaan ekonominya, atau ternyata nah ini ya logic model approach-nya itu ada input, output, outcomes, impact. Nah ini yang paling sering saya pakai ya, gambar ini. Sebelah kiri input itu apa aja, activity itu apa aja, nanti masuk ke impact. Ini kan yang paling depan tuh impact itu kan sebetulnya yang section pertama. Jadi kalian bisa tahu nih, yang mulai dari cost sampai activity itu sebutannya efisiensi, yang dari activity sampai ke depan itu effectiveness ya. Nah, sedangkan di section yang terakhir, yang value for money itu biasanya kita cukup kasih penilaian apakah ini efektif ataupun efisien. Lalu dia ambil bobot value for money-nya dari mana, berdasarkan apa gitu kan. Next. Pembahasannya kan sangat lebih dalam dan panjang, tapi kita nggak mau terlalu bikin teman-teman pusing atau terlalu berat mikirnya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu cara sign up-nya, kalian bisa partisipasi. Kenapa? Kita sih punya harapannya kalian bisa jadi level 1 ataupun level 2 nantinya ya. Jadi setelah level 0 kalian kejar, kalian bisa dapat nilai 80 atau 80%, at least 2 kali berturut-turut periode fun 12-13 gitu ya. Kalian bisa jadi level 1, di mana level 1 itu kalian bisa mendapatkan reward lebih besar 4.000 AIDA, tapi yang harus diselesaikan itu lebih banyak ya, kuantitinya 80 proposal ya, 80 proposal, tapi ini juga bisa berubah-ubah sesuai dengan ketentuan dari Project Catalyst setiap fund-nya. Nah, lalu level 2-nya itu 1.500 AIDA ya, yang tadi melakukan proses filterisasi terhadap pekerjaan level 0 dan level 1. Kuncinya bukan dari angka mana yang paling besar, level mana yang paling besar, bukan. Tapi karena ada peningkatan kualitas dari yang diinginkan oleh Project Catalyst untuk proposal yang disubmit oleh teman-teman, tentunya level 0, 1, 2 ini biasanya diubah nih parameternya. Nanti ada yang lebih besar di level 0, lalu periode berikutnya lebih besar di level 2, diputar gitu. Tapi estimasi dari hasil rewardnya yang kita sudah hitung kurang lebih selalu mencapai angka yang mirip gitu kan. Berarti kan tujuannya jelas nih, Project Catalyst ini pengen minta quality gitu kan dari proposal tuh kan, dan penilaiannya juga gitu. Gimana caranya? Ya mereka incentivize teman-teman yang kasih reward juga sama kita dengan cara ya seperti itu gitu. Kadang level 0-nya digedein rewardnya, kadang dikecilin level 1-nya, level 2-nya dibanyakin gitu kerjaannya. Karena adanya siklus seperti ini, tentunya kualitas dari teman-teman ataupun kemampuan teman-teman dalam menulis proposal, terus menilai proposal, itu terus diasah setiap kuartalnya ya. Satu fund itu kan satu kuartal, kita dalam 1 tahun itu ada 4 kali fund,
Dan kita terima berarti 3 kali ya, 1 tahun 3 kali. Yang keempatnya di next year-nya ya, tahun selanjutnya. Berarti buat teman-teman yang nanti sudah lulus dan ternyata sambil bekerja, tapi tetap aktif berpartisipasi dalam ekosistem ini, kalian punya gaji ke 13, 14, 15 ya gajinya ya setahun itu ya. Nggak cuma 12 kali gaji gitu kan anggapannya. Nah ini cukup membantu banget, apalagi yang teman-teman sudah mulai nantinya merantau ke kota-kota lain, karena ini sebutannya ya kayak kerjaan seasonal, tapi kalau memang mau dikejar karir path-nya pun ada. Selain level 0, 1, 2 ini masih banyak profesi yang bisa kalian ikuti. Tapi step by step-nya tentunya ini yang paling bisa dirasakan manfaatnya. Kayak gitu sih. Mungkin kita rehat dulu sebentar. 5-10 menit sambil kalian bisa mengumpulkan pertanyaan. Nanti kita akan pakai ini ya. Ada sedikit game, nanti ada game-nya dari Fani, bisa dijelasin ya? Bentar. Oke, teman-teman. Jadi ini pembahasannya agak sedikit berat ya, nggak berat sih sebenarnya. Mungkin karena ini kurang familiar sih tepatnya teman-teman. Jadi sama pada saat kita belajar hal baru pasti agak bingung gitu ya, agak kebingungan. Apalagi kalau misalnya untuk materi ini kami belum pernah kasih, belum nggak ada apa ya, nggak ada textbooknya ya teman-teman. Jadi pasti bingung mau bacanya dari mana gitu. Sekarang saya kan buat satu ini ya, activity bareng lah ya, biar teman-teman semua nggak ngantuk ya. Tapi ini jadi kita akan ada hadiah ya, rewards gitu buat teman-teman yang mau bertanya untuk ini, untuk 5 orang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, mungkin mau tanya apapun tentang proyek Katalis ini, bisa 10 kan? 10 ya? Oke. Jadi ada 10 orang yang akan dapat reward dari kami berupa EIDA ya. Jadi kan kami kan ada di ekosistemnya Cardano. Jadi kita akan kasih rewardnya dalam bentuk EIDA coin. Jadi kami akan buat ini, tunggu sebentar. Tapi aku, saya siapin Wheel of Name. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang buat puter-puter, biasanya buat arisan ya kalau cewek-cewek tahunya ya. Dan tunggu sebentar. Oh, ini tadi saya udah sampai melatih. Sebentar. Oh, ini dia berubah ya. Hingga oke, ini tadi teman-teman belum ada yang mau tanya. Mumpung kita ada di sini. Wes, aku baru share yang grup. Grup. Aku batiin itu ya. Link grup maksudnya. Ini melatih. Oke, sambil saya siap-siap. Siap-siap untuk well ininya. Well, nama-nama yang mungkin saya akan kasih dulu buat ini untuk 5 orang ya. Jadi kita akan dapat 5 EIDA untuk masing-masing akan dapat 5. Mati loh. Bentar. Nah, dia harap bersabar. Sambil menunggu nih, saya tunggu. Mungkin Falik atau teman-teman yang lain, saya tanya Falik dulu. Bisa tanya gitu. Kira-kira mau tanya apa? Atau tanyanya misalnya, Kak, bisa nggak sih proyek saya gitu? Kayaknya Ahdi mau nanya tuh. Oke, terima kasih Kak. Lagi open mic.
Ya, mungkin saya izin bertanya terkait, bukan terlalu dalam. Izin bertanya, kok bisa kakak kepikiran ada bisnis Cardano ini? Soalnya saya masih awam dengan Kayaknya ya, malu-malu. yang namanya Cardano ini. Nah, ini saya Awal udah mula mau share. awal mula kakak Pak Yusuf izin menjalankan ini dulu ya. Kita merenggangkan kepala. Kayak mulai panas. Nah, ini saya udah ada beberapa nama teman-teman udah saya catat. Kalian absen ya Pak Yusuf. Jadi nanti biar itu ya, biar refresh dulu sebentar. Ini saya udah catat beberapa nama teman-teman ini ya. Coba saya akan spin ya. Akan spin. Harus itu, harus dipanggil. Saya mau tanya. Oke, Rosita Marta. Coba boleh raise hand? Rosita Marta. Masih ada kayaknya anak. Atau say hello aja di ini ya. Di ini ya berdua sama Aprilia ya. Oke, nanti boleh bikin address walletnya untuk Rosita. Mungkin ada yang mau ditanyain kali. Ada yang mau tanya dulu nggak dari Rosita? Ayo teman-teman jangan mau kalah sama teman-teman UGM ya. UGM udah eh, termasuk dosen-dosennya juga dan beberapa developer. Kita tahu ini pasti enak banget buat buat orangnya, buat teman-teman mahasiswa yang masih kuliah di Jakarta itu juga banyak yang ikutan. Kenapa? Karena dia bisa bilang sama orang tuanya nggak perlu kirimin uang jajan lagi gitu kan istilahnya. Karena sambil belajar, ternyata dia juga bisa survive di kota-kota besar gitu kan. Belum ya? Baru Baru resen. Tadi kan diminta resen. Laura Vicentia Maharani. Ini ada. Ini satu kelompok Boleh semua raise nih. hand atau satu kelompok orang. Iya, jadi Oke, berarti Pak. Rosita, Laura ya. Kebetulan mereka tergabung bikin proposal juga ya, jadi nulis proposal juga. Oke. Masih satu grup ternyata Kak Rani. Coba lagi. Aku punya 5 orang ya. Sambil tunggu nih matanya. Masih satu kelompok. Vera. Ada nggak Vera? Malu masih. Vera ya, nanti boleh menghubungi kami ya. Vera. Masih punya 2 orang lagi. Sambil nunggu nih mau tanya-tanya. Nah, oke. Ahdi. Dari tadi Ahdi open mic ya. Tapi kayaknya nggak jadi nanya. Sama satu lagi ya. Halo Adi, jadi udah kayak kedengeran suaranya. Ada ya. Sudah Adi. raise hand. Adi mungkin mau tanya tadi. Sama ini ada Aldi ya. Aldi Alfa. Adi, halo Adi. ya Pak, gimana? Ya silakan tadi mau bertanya diskusi. Lanjut dulu aja. Ya boleh. Oke. Jadi tadi saya udah punya 5 orang. Ada Rosita Marta, Laura, Vera,
Ahdi sama Aldi Alfa ya. Jadi saya udah catat ini yang dapat rewards 5 EIDA, 5 koinnya Cardano buat itu ya, buat tabungan pertama sebelum dapat reward dari community reviewer. Aku balikin ke kamu. Oh, oke. Ya. Kalau materi dari Kakak Rani udah selesai? Oh iya, oke. Kalau dari kami sih udah cukup dulu ya Pak Yusuf. Soalnya apa? Karena ini materinya cukup berat ya. Jadi kalau misalnya Iya, 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 iya. nggak bisa sekaligus, nanti yang anak-anak gitu. Iya, iya, iya. Jadi Boleh kalau ada yang mau tanya, kalau misalnya proyeknya mau dibantu untuk pengajuan proposal gitu kan. Karena saya tahu ada beberapa ya Pak yang punya proyek digital gitu kan, semua connect ke ekosistemnya Cardano, bisa nanti hubungi kami sih untuk kita bantu untuk proses penulisannya atau kita arahkan sih untuk ketemu siapa-siapanya gitu. oke, oke. Suara saya jelas, Kak Fani? Jelas Pak. Ya, jadi menarik sekali ya. Terima kasih Kak Fani dan Ko Randi nih ya sudah sharing-sharing. Memang apa ya cukup berat ya karena banyak istilah-istilah baru ya. Jadi mahasiswa lagi pada belajar dan tadi menarik ya ternyata ada design thinking ya, ada ideation di situ. Jadi kebetulan udah pada ngambil mata kuliah design thinking jadi ingat lagi gitu ya, remind lagi mulai dari cara penulisan dan lain-lain ya. Jadi nanti ini sebagai pengenalan awal aja ya, bagaimana dan perkenalan buat teman-teman di sini, gimana blockchain ya, lalu Bitcoin ya itu bisa dimanfaatkan ya dalam community atau sebagai reviewer proposal gitu ya. Dan kami juga di teman-teman di sini juga hampir semua mata kuliah itu bikin kelompok ya, ada kelompok bikin proposal bisnis plan dan lain-lain gitu ya. Dan bagi teman-teman yang misalnya tertarik ya untuk mendalami seperti apa ya hubungannya antara ideation ya menggunakan jadi reviewer dan ada reward ya berupa Bitcoin ya. Ini justru menjadi apa ya pembelajaran juga ya. Karena kan kita di kampus justru butuh insight ya, butuh pandangan dan para praktisi karena di kampus jadi tempatnya kita buat belajar. Jadi senang sekali ya sore hari ini kita kehadiran Kak Fani dan Kak Randi. Mudah-mudahan nanti teman-teman ya yang sekarang masih ngawang-ngawang gitu ya, masih bingung. Itu udah bagus tuh. Nah, kalau udah bingung tuh udah bagus tuh. Berarti ada berpikir ya. Jadi teman-teman berpikir, teman-teman sedang mengolah informasinya gitu ya. Nah, nanti sambil jalan sambil belajar juga ya. Saya juga di kampus juga ada ya materi mengenai blockchain ya. Cuman ya akan lebih bagus kita mendengarkan dari sisi praktisinya langsung gitu ya. Gimana sih sekarang perkembangannya gitu ya. Sebagai penutup mungkin ya, saya pengen nanya nih ke Kak Fani atau ke Randi gitu ya, gimana sih blockchain sekarang gitu ya, atau perkembangan Bitcoin sekarang, ini kan rame ya, apa Elon Musk dan lain-lain gitu ya, itu di Twitter tuh suka sering ngomongin juga ya tentang ini gitu ya, mungkin ada update terbaru nih ya, buat di-share ke kita-kita di sini, silahkan Kak Fani atau Ko Randi nih. Oh, Bentar, dari situ ya. Bentar. jadi kalau perkembangan sekarang yang baru-baru ini, secara general kita bisa lihat ya Bitcoin halving kemarin. Jadi itu benar-benar ada impact-nya. Itu tuh siklus 4 tahun sekali.
di mana Bitcoin ini, Bitcoin miners atau penambangnya itu dikurangi ya rewardnya, tapi itu punya dampak ke market price-nya ya, menyebabkan harga naik gitu kan, harga naik. Nah, tapi harga naiknya ini nggak berdasarkan news ketika itu juga langsung dia terbang, enggak. Tapi ada jangka waktunya 6 sampai 12 bulan ke depan. Itu trennya mereka punya spekulasinya naik ya, masih spekulasi tapi dari analisa secara fundamentalnya memang mendukung untuk kenaikan. Nah, untuk tren yang sifatnya nasional, jadi sebentar lagi akan ada bulan literasi kripto, di mana Aspakrindo dan juga ABI ya, Asosiasi Blockchain Indonesia, dan juga badan pemerintahan itu ada edukasi yang berturut-turut roadshow dari kota ke kota. Itu teman-teman bisa search saja ya di website. Itu biasanya melibatkan banyak pihak ya, entitas dan juga komunitas. Itu dikasih tahu tuh koin apa aja yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah diakui, dan perkembangan teknologinya sudah bisa diadaptasi sampai mana. Karena setahu saya kemarin di Makassar sudah ada konsep smart city juga, itu diusung oleh Kadin. Kadin tuh Kamar Dagang Indonesia ya. Nah, lalu ada juga influencer atau KOL yang mereka stand up di sosial media platform. Mereka punya narasi bahwa tahun ini tuh narasinya harus mengenai real world asset gitu. Apapun yang bisa dijadiin token gitu kan. Berdasarkan data yang ada dalam smart contract di sebuah blockchain tertentu ya. Tapi tetap kalau kita sih nggak ngikutin narasi mereka ya. Kenapa? Karena tentunya apabila ada project yang belum siap dan kita jadikan real asset yang secara notabene itu di listing ya, masuk ke listing atau melantai di bursa exchange lokal, itu kalau belum siap tentunya terlihat seperti project scam, ya kan? Walaupun utilitasnya jelas kayak sebuah wallet gitu kan, atau enggak nanti masuk dari pengadaan tradisional seperti pengadaan apa yang kemarin ya Van ya, yang apa satelit itu, bukan satelit, modem gitu kan, modem tapi ada tokenize-nya juga gitu kan, itu kan masih setengah-setengah half-halfnya gitu kan, part of partnya masih jadi apa gunanya sebuah teknologi ini kalau hanya memperkaya orang yang sudah makmur gitu kan. Sedangkan konsep dari blockchain sendiri nggak seperti itu gitu. Nah, tentunya kita nggak mau kebawa oleh opini influencer ataupun KOL yang ada, tapi kita ambil yang ada manfaatnya aja. Lebih baik kita menulis apa yang kita bisa selesaikan sendiri. Terus apalagi ya, tren yang baru-baru ini tentunya Cardano Fund ke-12 ini lagi ngetren juga ya di ekosistem kita. Selain beberapa narasi yang tadi, yang akan mempengaruhi ke depannya tentu kita lihat dari beberapa political actor ya, dari negara-negara seperti perang yang Iran-Israel yang akan pecah, itu juga akan ada dampaknya. Terus Elon Musk sendiri kalau dia melakukan speak gitu ya di media-media, itu akan ada apa ya, market volatilitasnya kena juga. Tapi selebihnya daripada itu, sekarang tuh yang lebih terasa manfaatnya adalah platform-platform seperti Telegram yang misalkan sekarang sudah bisa memakai fungsi blockchain ya untuk pengiriman wallet ya kan ya, transaksi gitu ya, untuk menyelesaikan transaksi. Terus beberapa platform sosial media lainnya kayak yang namanya Travala, bukan Traveloka gitu, Travala, tapi dia bisa belinya pakai koin kripto. Apalagi ya, jadi beberapa teknologi sudah bisa dimulai dari blockchain,
Tapi bukan berarti kita coba integrasiin hal yang nggak terlalu penting gitu kan, percuma. Terus ada juga yang sekarang mengusung sebagai agregator dari semua utilitas perbankan, appraisal, atau mungkin manajer investasi, tapi dalam bentuk dalam dunia blockchain dan kripto ya, DeFi, Decentralized Finance. Tentunya untuk skema pinjol beberapa tahun ke depan, tapi dalam bentuk kripto juga akan ada, tapi lebih transparan. Tapi itu tetap kita monitor, waspadai, karena Indian kan dari semua penyelesaian transaksi dalam smart contract ini itu hal yang mutlak terjadi dan kita nggak perlu tahu siapa itu orangnya. Tapi balik lagi, yang membuat project itu atau yang membuat perusahaan itu apakah benar-benar punya kapasitas seorang retail atau sebuah entitas yang patut kita waspadai sih. Tetap kembali lagi, komunitas adalah salah satu pilar ya yang paling penting di blockchain, mau itu non-tech ataupun teknisnya gitu kan. Teman-teman jangan lupa ya, di situ di chatbox-nya udah ada grupnya, grup WhatsApp-nya. Mohon izin juga sama Pak Yusuf buat teman-teman bisa masuk ke sini. Ya, ya. Oke, segitu sih paling dari saya. Ya. Thank you. Saya sambil ini juga nih, sambil buka juga ya, ada websitenya ya, si asosiasi. Apakah saya bisa share screen nggak ya? Saya bisa dijadiin ini nggak ya? Ini saya mau ngasih lihat ke teman-teman nih. Saya bisa dijadiin co-host. Oh, oke. Sebentar. Ya. Ini saya sambil buka juga nih, asosiasi ya. Udah kelihatan belum? Belum. Ya, Nah, asosiasi. ini tadi yang disebut sama Kak Randy ya. Jadi ternyata di Indonesia sudah ada ya. Dan tadi kan mau ada bulan literasi kripto. Ini kebetulan ada yang dokumentasi tahun 2023 ya, tahun lalu. Jadi ada Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia ya. Ini fotonya ada Menteri Perdagangan ya. Menteri Perdagangan, terus ada ini Samara juga nih. Nggak tahu ya Samara sebagai apa di situ. Oh, ada ini juga ya. Para founder startup nih, aduh saya lupa namanya. Ya. Jadi Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Di sini Indodax buat yang udah pernah nonton 13 Bom Jakarta ya. Nanti tanggal 30 juga ada ya di Netflix. Itu Indodax tuh diangkat ya. Jadi memang beneran ada ya, jadi bukan hanya di film ya. Jadi dia Bitcoin Crypto Exchange, termasuk yang pertama juga. Ya beberapa yang saya tahu nih ada Ajaib, Stockbit ya. Terus ada tadi itu Hara ya. Hara token. Hara ya. Ini Indonesia Bitcoin Network ya. Nah ini Hara sempat kemarin dibahas tentang IoT ya. Jadi dia IoT. Jadi mitranya ada Telkom Sigma ya, ada kementerian ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar nih kripto ya, Bitcoin ya, nah, bisa ini udah ada asosiasinya ya, ada di website-nya. Menarik ya, ini ada kayak laporan juga ya kripto sama di Indonesia seperti apa. Dan bulan apa tadi Kak Randi? Bulan Juni ya? Mei. Bulan Mei ya, bulan buat literasi si kripto itu ya. Wah, menarik ya. Menarik sekali ya. Dan saya rasa jangankan di Tasik ya, di Bandung aja nggak tahu ya, saya agak jarang ya melihat event kripto atau apa gitu. Mungkin masih terbatas di ibu kota ya. Tapi ya kita tidak bisa menutup mata ya teman-teman dengan perkembangan teknologi yang ada. Apalagi ini mata kuliah jurusan teknologi, jadi diharapkan teman-teman terbuka dengan berbagai teknologi. Kita nggak tahu ya teknologi mana nanti yang bisa kita manfaatkan untuk
pengembangan bisnis kita. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Fani dan Korendi ya, tepuk tangan virtual ya. Gimana sih tepuk tangan virtual ya? Emot-emot gitu ya. Saya lupa juga. Oh, Bisa reaction ya, reaction action. ya. Reaction ya. Oke. Agak. Oke, ada sebelum saya tutup mungkin ada closing statement atau apa yang ingin disampaikan, ada tambahan dari Kak Fani dan Korendi ya. Closing statement-nya, saya mau ucapin terima kasih buat Oke. Yusuf ya, sama teman-teman di UPI gitu kan. Akhirnya kita ketemu untuk 2 kalinya gitu. Ya. Terus saya tunggu sih ada ideation ya dari teman-teman di UPI Ya. buat kita apa sih buat kita salurkan ya Pak untuk Ya. bisa ekosistem ini gitu. Iya, Kalau ya. tapi saya belum tahu ya UPI-nya ada IT developer-nya nggak sih Pak, sebenarnya? IT-nya gimana maksudnya? Oh, Direktorat IT, kalau Direktorat IT ada. yang maksudnya Nah, fakultas ya. yang IT-nya ada di Bandung, namanya FPTK, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jadi kayak teknik elektro, teknik informatika itu di FPTK ya. Terus kalau di ininya, kalau di kampus daerahnya, kita ada juga prodi-prodi yang berhubungan dengan FPTK, kalau nggak salah di Purwakarta, kayak prodi RPL, rekayasa perangkat lunak gitu ya, yang oh ya. pokoknya terkait dengan IT itu kalau nggak salah di Purwakarta. Jadi ya kita menjalin hubungan ya, kalau bisa Kak Fani dan Korandi ya sama-sama share dan kita membangun ekosistem ya. Kami juga di UPI meskipun pelan-pelan ya ekosistem kewirausahaan kita bangun melalui inkubator, melalui lab, dan juga tentunya melalui prodi. Jadi kami juga sangat terbuka ya Kak Fani dan Korendi dengan kerjasama-kerjasama, dan kami juga senang ya bisa ada praktisi masuk gitu sharing tentang perkembangan ya teknologi sekarang seperti apa. Oke, terima kasih Kak Fani sekali lagi, Kak Semangat Randi buat ya. teman-teman ya. Ya, Buat sebuah apapun ideation-nya, boleh kalau mau tanya-tanya boleh langsung di grup sih. nah ya jangan lupa ya, silahkan yang tertarik ya untuk memperdalam, kita berjejaring, bernetworking ya Ya. di grup melalui grup WA. Oke, Besok juga teman-teman. kita ada kelas sih Pak, kalau misalnya ada yang mau belajar lagi. Boleh tuh dikasih tahu di grup WA ya Kak Fani ya, bagi yang mau join besok ya, daripada tidur. Mending kita ikut ya, dengerin sharing-sharing dan perkembangan teknologi ke depan. Terima kasih Kak Fani, Kak Randy ya. Kita biasanya kalau Zoom tuh ada foto bareng dulu nih. Gimana, mau foto dulu kali ya? Oke, boleh foto bareng. Boleh ya. Teman-teman silahkan yang bisa on cam untuk menyalakan kameranya, teman-teman. Nggak apa-apa yang berdua juga ya. Yang Boleh. belum mandi juga ya, nggak apa-apa juga Pernah ya. Wah, ini kalau Aldi habis mandi ya. Kalau Iya. Diva belum mandi, saya yakin Rifan juga kayaknya habis mandi ya. Selalu basah ya. Wah, ada yang berdua-berdua ya itu. Ada yang Hati-hati yang bertiga berdua ya. juga kayaknya. Siapa nih? Mbak saya ya. Bentar ya. Mana sih? Print screen. Lupa lagi. Ini print screen ya. Oke, teman-teman silakan nyalain kameranya ya. Kita print screen. Satu, dua, tiga. Nggak bisa. Oke. Masih banyak ya. Ada. Oke, sip. Berhasil saya udah. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Nggak usah pakai dua-dua gini dong. Kan udah menang yang dua ya. Oh, Kita balik lagi entre ya, tiga kayak gini 3. ya. Oh, kalau Entra 3 ya. Iya, huruf E ceritanya. Oh, huruf E. Oh iya. Iya, oke. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Jaga kesehatan.
Saya tutup sore hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye-bye. Terima kasih Kak Fani, Kak Landi. Ya.